Ya, sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah. Jadi salah satu larangan dalam puasa itu adalah memasukkan sesuatu ya, ke dalam rongga makanan atau rongga mulut kita yang kemudian dia akan menyambung ke saluran pencernaan di dalam tubuh kita. Itu ulama sepakat bahwa memasukkan sesuatu seperti air, kemudian makanan ya, kemudian minuman ya, atau yang sejenisnya ke dalam tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, bagaimana dengan seseorang yang misalnya dia punya kebutuhan, kalau dia tidak menghirup inhaler misalnya, dia akan gatal tenggorokannya. Ya, kalau dia menghirup, ini sedang berpuasa Ramadan. Nah, jadi ada perbedaan antara fikih klasik dengan fikih kontemporer ya. Jadi di fikih klasik itu biasanya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu dianggap membatalkan puasa. Tapi di fikih kontemporer ketika para ulama kemudian bertemu dengan para ahli medis ya, dan kemudian membahas tentang bagaimana proses makanan itu masuk, minuman masuk, pencernaan dan lain sebagainya, maka ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang mungkin ada baiknya ya buat kita sekalian, meringankan kita. Yang pertama tadi ya dari sisi inhaler. Inhaler itu adalah bau-bauan yang kemudian dihirup oleh seseorang dan ketika dia dihirup ini tidak masuk sampai ke dalam saluran makanan atau saluran pencernaan ke dalam tubuh gitu. Nah, selama dia ada kebutuhan khusus untuk itu. Kalau dia tidak menghirup itu bisa mengakibatkan batuk ya, kemudian tidak enak badan dan lain sebagainya, dan dengan menghirup itu akan terbantu kesehatannya, maka ulama mengatakan bahwa itu hukumnya boleh ya. Meskipun kalau kita bisa menghindari itu lebih baik. Karena menghirup sesuatu di tengah bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa, umumnya ulama memakruhkannya. Ya. Memang tidak sampai membatalkannya, tetapi memakruhkannya. Maka sahabat muslim, kalau kita misalnya bisa menghindarinya itu lebih baik, tapi kalau dengan tidak menggunakan itu, menjadikan kita terganggu ibadah kita, terganggu kesehatan kita, terganggu aktivitas kita, maka hiruplah boleh, tetapi sebatas keperluan saja. Kalau sudah lewat keperluannya, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena hukum asalnya adalah itu makruh. Kemudian yang kedua adalah obat tetes mata. Nah, obat tetes mata juga sama. Beberapa ulama kontemporer ya seperti Syekh Yusuf Qaradawi ya, atau juga ulama-ulama kontemporer yang lainnya itu membahas ini juga ya, bahwa memasukkan obat tetes mata karena adanya kebutuhan ya, bukan karena kesengajaan. Jadi misalnya tiba-tiba terkena debu jalanan, polusi udara dan lain sebagainya yang menjadikan mata itu merah, dan secara fisik yang lainnya sehat-sehat aja. Dan dia sangat perlu dibantu dengan obat tetes mata itu. Kalau fikih klasik maka mengatakan ini batal karena ada air yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mata. Tetapi ulama kontemporer mengatakan bahwa ketika kita meneteskan obat mata ke mata kita, itu tidak akan masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Ya, maka oleh karena itu dia tidak membatalkan puasa, tetapi ini hanya untuk hajat saja. Toh juga tidak ada orang yang ketika adzan maghrib biasanya berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan meneteskan obat tetes mata ke matanya. Itu yang obat tetes mata ya. Yang ketiganya adalah, nah kalau suntik ya, apalagi suntikannya adalah suntikan vitamin ya, suntikan infusan, maka kalau ini semua ulama sepakat kalau ini membatalkan puasa. Ya, jadi kalau misalnya sahabat muslim sedang berpuasa kemudian sakit, kemudian dimasuk ke IGD ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Lantas kemudian dokter mengatakan ini harus diinfus, ya, maka itu membatalkan puasa, berbuka saja, ya sebaiknya berbuka puasa saja, nanti diqadha di waktu-waktu yang lain ketika kondisinya sudah sehat. Kecuali kalau suntikannya itu seperti suntikan insulin gitu ya, atau suntikan yang tidak masuk dalam pencernaan, maka sebagian besar ulama mengatakan bahwa ini hukumnya masih diperbolehkan. Itu sebatas hajat dan keperluannya saja. Dan kemudian yang terakhir, yang keempatnya adalah donor darah. Ya. Bagaimana hukum donor darah pada saat kita berpuasa Ramadan? Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang kemudian berbekap, ya, atau bahkan
Saya agak lupa juga riwayat ini. Mungkin Nabi SAW sendiri yang berbekam. Ya. Saya agak lupa antara Nabi atau sahabat yang berbekam saat sedang berpuasa Ramadan. Dan Nabi memperbolehkannya. Artinya donor darah ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa itu hukumnya boleh, tidak membatalkan puasa. Ini juga berarti bahwa teman-teman di PMI yang sangat membutuhkan darah ya dari para donatur darah, sebenarnya masih bisa untuk menggalang donor darah di bulan Ramadan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jangan sampai darah yang diambil itu menjadikan kita lemas. Kalau darah yang diambil itu menjadikan kita lemas, maka ulama melarangnya gitu, karena akan merusak ibadah puasa kita. Maka mungkin bisa difikirkan ya untuk donor darah itu, kantong darahnya ketika Ramadan mungkin ya bisa difikirkan tidak kantong yang besar itu, tapi mungkin versi mininya gitu ya, setengahnya atau seberapanya, karena memang kebutuhan darah terutama di bulan Ramadan, karena biasanya angka kecelakaan itu juga cukup tinggi ya, sehingga butuh donor darah dan lain sebagainya. Maka ini bisa dilakukan, tapi dengan syarat tadi tidak membuat si pendonor darah itu kemudian lemas. Kalau membuat si pendonor darah itu lemas, maka ulama menjadi tidak membolehkannya. Jadi intinya sahabat muslim sekalian yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Kalau kita sedang berpuasa, ada obat-obatan tertentu yang harus kita gunakan seperti obat tetes mata, atau bahkan seperti misalnya kita luka betadin ya, atau obat tetes telinga ya, yang ketika telinga kita sangat gatal sekali, misalnya harus diteteskan ya, atau juga seperti suntik insulin atau juga inhaler ya, maka sebagian besar ulama sekarang ini mengatakan bahwa itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau suntikan yang ada vitaminnya masuk ke pencernaan, saluran pencernaan kita, menyegarkan tubuh kita dan fisik kita, maka ulama sepakat bahwa itu tidak boleh. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, diberikan kebaikan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Allahu a'lam bishawab.